teman-teman, siapa ayo yang kemarin melihat proses pemotongan hewan kurban? Pastinya di daerah kalian masing-masing ada hewan ternak sapi berukuran besar kan? Semakin tahun kebutuhan akan hewan ternak sapi selalu meningkat. Sedangkan stok hewan sapi lokal tidak mampu mengimbangi tingginya permintaan hewan ternak sapi. Makanya tidak heran banyak peternak dan pedagang sapi mendatangkan sapi dari luar negeri seperti jenis simental dan limosin yang berharga sampai puluhan juta rupiah loh. Tapi tenang saja, sekarang kurangnya stok sapi lokal berkualitas lambat laun mulai teratasi. Karena ada perusahaan yang berkonsentrasi pada pemeliharaan dan penggemukan hewan sapi di Indonesia. Salah satunya PT Agrofauna Kertosari. Lokasinya ada di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Sapi-sapinya berasal dari peternak lokal di seluruh penjuru Nusantara. Sapi tersebut biasanya ada yang dalam kondisi liar dan kurus karena salahnya pemeliharaan. Nantinya sapi kurus dan liar tersebut akan dikarantina 1 malam dengan diberi makan dan minum sepuasnya. Selanjutnya sapi masuk proses penimbangan. Catat berat badan sapi terakhir. Sapi-sapi ini selanjutnya akan disuntik vitamin dan obat untuk menjaga kondisi tubuh sapi. Selain sambil diobati, petugas juga akan merendam kaki sapi di air antibiotik supaya kaki sapi terbebas dari kuman dan bakteri. Mbul, ayo dorong Mbul. Ini Mbul udah dorong, Nyil. Sapinya liar banget. Berat banget sapinya. Gak mau jalan-jalan. Dorong terus, Mbul. Aduh. Hati-hati Ayo ya, sapi, Mbul. jalan. Ya, lari deh sapinya. Aduh. Ayo, Mbul, kejar. Oke, saatnya sapi mandi. Semprot. Sambil menyemprot, cek apakah ada luka dari permukaan kulit sapi. Sudah diberi vitamin dan obat dan sudah mandi, sekarang saatnya potong kuku deh. Potong kuku sapi agar tidak ada kotoran yang terselip di sela-sela antara kuku dan kaki sapi. Karena kalau busuk bisa menimbulkan bakteri dan penyakit. Selanjutnya, sapi-sapi yang didapat dari masyarakat tersebut dipelihara selama 120 hari. Selama 120 hari, petugas yang terdiri dari dokter hewan juga memeriksa kesehatan setiap sapi loh. Mereka harus memastikan sapi-sapi yang berada di agrofauna ini bebas dari penyakit dan stres. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada kualitas dagingnya. Selain itu, pola gizi makanan sapi juga terjaga loh. Tidak hanya makanan tanaman hijau-hijauan seperti rumput dan tebu saja, tapi juga memberi makanan konsentrat sehingga sapi semakin besar dan berat. Konsentrat dibuat sendiri dengan campuran berbagai macam bahan seperti ampas sawit, ampas tapioka, dedak, kulit kacang, dan masih banyak lagi. Totalnya ada 23 macam. Wah. Semua bahan tersebut masuk proses pencampuran, lalu siap untuk konsumsi sapi. Konsentrat ini sendiri menghasilkan sekitar 13% protein loh. Widih, pantas saja sapi suka sekali ya. Ini buktinya, sapi hasil penggemukan di sini. Wow, kita berada di kandang Big Bull nih. Kandang ini berisi sapi hasil persilangan dan sapi impor yang sudah digemukkan. Seperti sapi jenis simental ini nih, yang memiliki berat hampir 1,3 ton. Penggemukannya dilakukan selama 3 tahun loh. Widih, besar sekali ya. Bisa buat satu desa tuh dagingnya. Widih, sapi siapa tuh? Kasihan sendirian. Wah, aku susu selamatkan nih. Sapi, ini Usko nggak galak kok. Sip, sapi baik. Ayo ikut Usko ya. Kasihan sendirian, pasti kamu lapar. Usko harus cariin makanan dulu nih. Selain
Selain penggemukan sapi, pabrik yang memelihara ribuan sapi ini juga melakukan persilangan sapi. Fungsinya untuk mendapatkan sapi-sapi yang berkualitas. Caranya dengan persilangan alami dan persilangan buatan. Untuk persilangan alami, biasanya ditujukan pada sapi-sapi lokal murni dan sapi lokal hasil persilangan. Sedangkan persilangan buatan dilakukan dengan menyuntikkan benih sapi berkualitas ke dalam rahim sapi betina berkualitas juga. Benih sapi yang disuntikan bisa lokal ataupun hasil silang. Tunggu selama 2 bulan untuk tahu berhasil atau tidaknya. Jika sapi betina berubah fisik dan rahimnya, maka bisa jadi persilangan berhasil. Ini dia sapi-sapi yang masih berusia 1 minggu. Sapi-sapi tersebut masih bersama induknya. Nantinya setelah berumur 1,5 sampai 2 bulan, sapi akan dipindahkan dari induknya. Sapi-sapi akan digemukkan dan dikawin silang. Sapi yang sudah memiliki berat ideal bisa ditangkarkan kembali, atau bisa juga dijual seperti saat momen Idul Adha seperti ini. Dari yang harganya 10 juta hingga ratusan juta, ludes terjual. Wah, luar biasa ya. Loh, itu dia sapinya. Sro, sapi baru ya, Sro? Iya, Nyil. Tadi nemu di kebun. Kasihan tahu, Nyil. Tadi dia kelaparan. Wah, berarti bener nih. Sapi ini tadi sapi milik masjid, Sro. Oh, begitu, Nyil. Tadi lepas saat Unyil dan Embul bawa ke masjid. Wah, kalau begitu kita balikin saja. Lagian Usro juga bingung nggak punya kandangnya. Ya sudah, sekarang bantuin Unyil ya. Oke, Nyil. Ayo sapi, kita let's go. Ayo Sro, dorong.